asuransi suuzon kepada Allah. Jadi gitu ya Pak. Itu Suzan itu ya. itu perdebatan. Gue nggak bisa bilang itu cuman clickbait doang karena emang banyak kok yang bilang kayak gitu. Terutama kalau kalian ngerasain di agen asuransi, bakal ketemu beberapa SJW di Indonesia. Kan di Indonesia mayoritas Islam ya. Banyak tuh SJW yang bilang kita tuh harusnya tawakal aja. Ini asuransi adalah produk buatan orang-orang Barat yang mengesampingkan keyakinan Anda terhadap Kuasa Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi agen asuransi jiwa pun Haram. profesi yang haram Nah, karena menjauhkan orang dari keimanan. dan menjual jiwa. Menjual jiwa. Oh. Menjual jiwa. Oh enggak ya? Kan jiwa jadi dihargain dengan UP. Oh, maksudnya mengukur jiwa dari pakai uang gitu. Pakai uang, benar. Ya, kalau di situ ntar orang asuransi ya udah nyiapin soalnya. Oh, udah ada backup answer-nya. Karena semahal-mahalnya uang klaim yang kita kasih, triliunan berapapun tidak akan mampu mengganti nyawa yang hilang. Kita hanya mengganti nilai ekonominya saja. Nilai ekonomi yang hilang karena orang itu nggak ada. Betul. Makanya itu juga dalil asuransi. Bisa aja agen. Nah itu dia. Di situ juga karena asuransi itu disetting orangnya nggak boleh happy kalau klaim. Harus sedih ya. Harus sedih. Maksimal impas. Pokoknya nggak boleh sampai hore gua klaim, yes gua dapat uang triliunan, nggak boleh. Kecuali yang ngakalin asuransi. Nah itu. Jadi asuransi itu ada istilahnya moral hazard. Moral hazard itu adalah kondisi di mana kalau dalam asuransi spesifik ya, orang klaim senang, orang berharap klaim. Itu nggak boleh. Kalau sampai ada kejadian kayak gitu berarti asuransinya harus ditutup. Ya. Produknya gagal. Oke. Anyway, kenapa asuransi suuzon kepada Allah? Jadi ini topik-topik yang biasanya agen asuransi jiwa sering temuin. Cuman yang mau gue angkat ke sini lebih luas lagi, bukan asuransi doang sebenarnya. Jadi suuzon kepada Allah ini bisa gue generalisir. Asuransi ini bisa gue generalisir dalam bentuk upaya persiapan security. Apakah security itu bentuk suuzon kepada Allah? Gini. Kayak misalnya gue konteks kita ngomongin asuransi. Nggak asuransi deh. Misalnya keuangan in general. Menabung, lu bayar satpam, lu bayar uang garansi. Iya, bayar garansi ya. Bayar garansi kan sebenarnya asuransi kan uang garansi kan. Tadi aja kita pengen beli kipas, mbak-mbaknya nawarin garansi, ngotot banget ya. Nah, betul. Benar-benar. Kipas saja harus digaransi. Apakah membayar uang garansi atau segala bentuk package security itu suuzon kepada Allah? Nah, ini yang kita bisa asik perdebatkan. Ditambah kalau orang-orang yang biasa ngomong kayak gitu, ini kalau agen asuransi yang kasar ya gitu, gue bisa diajarin, coba aja tanyain orang-orang kayak gitu, kalau nyebrang nengok kanan kiri nggak? Nah, apa lurus aja? Gitu. Katanya umur udah takdirnya Allah. Betul. Udah pasti. Nah biasanya counternya diajarin kalau di asuransi kayak gitu, kan nanti orangnya jawab, kalau emang orang itu pasti nyebrang nggak mungkin dong dia ngeliat kanan kiri. No enggak pak, kita harus ikhtiar. Nah harapannya dia jawabnya kayak gitu. Nanti agen asuransi bilang, nah situlah pak asuransi. Bentuk ikhtiar. Nah jadi jawabannya nanti ujung-ujungnya ke ikhtiar. Di mana letak ikhtiar? Jadi topik kita sekarang, apakah ikhtiar suuzon kepada Allah? Iya. Ikhtiar harus. Anda kok ikhtiar? Emang Anda nggak yakin sama doa Anda? Oh iya benar. Katanya doa pasti dikabulin. Nah iya benar juga. Katanya Allah Maha Kuasa. Katanya rezeki udah diatur. Nah, kok masih kerja? Katanya Allah Maha Pengabul. Nah gitu ya. Jadi
gue kira ini salah satu penyebab besar orang Islam di Indonesia mundur dari sisi apa ya? IQ. Bukan IQ, maksudnya progres hidup gitu, Progres taraf hidup. Karena ya faktanya banyak di antara kita yang orang-orang Islam ini yang masih tidak melibatkan faktor sebab akibat gitu. Kausalitas bahasa kerennya. Waduh. Causality. Iya. Ini bahasanya pinter banget nih, Mas Hanif nih. Pinter lah. Kan emang si Bitter Talk ini dibuat biar orang-orang pintar aja yang dengerin. Smart people. Agak cringe. Kayak ini ya, kayak podcast sebelah ya. Nah betul. Yang terkenal. Gue pengennya strong people aja lah. Anjay. Yang kuat menerima kenyataan pahit. Iya. Kalau strong ya lebih match deh. Iya. Bitter. Wah, itu berarti ada sebutannya dong berarti ya. Strong people ya. Kalau ada yang denger. Nah. Iya. Oke. Jadi tadi terkait suudzon kepada Allah. Di mana letak ikhtiar? Biasanya orang-orang yang jawab ke sana juga ada orang-orang yang terlalu percaya sama, terlalu mengandalkan, bisa gue bilang, terlalu mengandalkan manifestasi, afirmasi, law of attraction. Gimana, lu percaya nggak sama law of attraction dan teman-temannya itu, manifestasi? Seberapa jauh lu percaya itu? Gue mungkin bisa kasih contohnya ini ya. Kan gue punya toko. Gue nggak tahu kenapa, apakah ini bisa disebut manifestasi atau bukan. Cuman ketika gue lagi bener-bener semangat ke toko, bener-bener lagi into banget nih hati gue, walaupun gue nggak ngelakuin apa-apa gitu, tapi tiba-tiba tamu tuh datang banyak gitu. Tapi ketika guanya lagi males-malesan, lagi nggak mikirin toko banget, ini malah toko sepi gitu. Itu bisa disebut manifestasi bukan? Kan manifestasi gue dengan gue bersemangat, ayo dong, tamu banyak nih gitu. Ya kayak gitu aja. Tapi maksudnya yang jelas mungkin ada kegiatan yang gue lakuin setelah itu gitu. Tapi mungkin dibilang cukup signifikan nggak juga, tapi ternyata dampaknya cukup signifikan sih buat gue. Gimana lu kalau misal ditanyain sama orang, dipertanyakan sama orang, datanya gimana? Nah, artinya ini kan orang-orang, terutama orang ateis ya. Iya. Itu kan cuma kebetulan. Itu kan cuma probability. Iya. Doa kan cuma masalah probability aja. Iya. Ya jujur gue masih belum tahu sih. Itu seru sih kalau ngobrol sama orang ateis terkait doa itu. Ya kan kalau probability, mereka bakal bawa ke sana sih. Lu bakal jadi bilang doa itu dikabulin ketika doanya lagi dikabulin. Tapi berapa banyak doa yang nggak dikabulin? Nah, pertanyaan kan di sana. Berapa banyak doa yang nggak dikabulin? Berapa banyak? Kita ngomong lebih general dulu, nggak usah doa deh. Berapa banyak manifestasi yang nggak kejadian? Lu itu nggak? Mereka itu nggak manifestasi yang tidak berbuah sesuai harapan. Itu kan juga perlu dihitung. Kalau cuma ngitung yang berhasil doang nggak fair. Kalau lu ngitung juga yang gagal ya, coba hitung deh berapa banyak probability, itu baru fair. Iya. Ya gue nggak pernah ngitung sih. Nah, oke. Jadi balik lagi tadi terkait asuransi suudzon kepada Allah. Sebenarnya ada dalilnya Pak, yang telak banget nge-counter itu. Itu kalau di quote lu, kalau sering sholat Jumat, kalau pernah sholat Jumat. Pernah lah, luar biasa. Lu meragukan Mas BP ya? Oh iya, gue lupa. Lupa Anda siapa Mas BP? Anda khotib malah ya? Khotib. Nggak dengar ini suara saya udah serak-serak gini kan? Iya. Nah itu kan biasanya tentu pasti bila mana? Nah itu bila mana? Nah Mas BP kan kalau ngisi khotbah kadang pernah nyampein pasti yang ini loh, entah terkait ontak nggak diikat terus kabur. Nah itu contoh yang saya sering coba gimana?
bila mana ya Bila mana? pada suatu masa ada seorang sahabat Nabi nggak sih itu? Iya Sahabat Nabi dia mungkin terlalu ini ya terlalu mengindahkan doa gitu, dia berdoa aja sama Allah, ya Allah jaga ontaku gitu. Ketika dia mau pergi dia nggak ikat, dia nggak diapain segala macam, tiba-tiba ontanya kabur. Yeah. Dia nanya, ya Allah kenapa kenapa onta saya kabur, saya kan udah doa gitu. Ya intinya doa tanpa usaha ya percuma. Sebenarnya itu lagi ngebahas tawakal gitu kan. Tapi bener, ya doa itu kan sama tawakal deket ya. Iya. Ya itu bener. Jadi di situ dimarahin sama Nabi. Ya ente ikat kontanya baru tawakal. Betul. Artinya tawakal berarti kan berserah kepada Allah. Dan doa itu adalah aktivitas yang kita lakukan dibutuhkan untuk bertawakal gitu. Iya. Karena kan doa kan juga berserah pada Allah. Baru tepat tawakal ketika ikhtiar udah dilakuin. Karena tadi sebab dan akibat itu perlu dikedepankan. Betul. Aneh kalau kita mengandalkan sesuatu tapi sebab akibatnya aja belum dipenuhin. Ya tadi onta belum diikat. Ya naturnya onta binatang pengen bebas. Lu berharap apa onta itu setia sama lu gitu ya. Sama halnya tadi nyebrang. Orang lewat udah kebutuhannya itu jalan raya, tempat orang jalan, mobil, tempat orang berlalu lalang. Lu berharap apa kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba mobilnya berhenti semua? Ya mungkin bisa sih berhenti semua, cuman paling lu diklaksonin, ngamuk-ngamukin kan, oh goblok. Intinya kita perlu mengedepankan hukum sebab dan akibat, dan di situ konteksnya ikhtiar. Jadi tawakal ini baru berlaku, baru tepat ketika sebab dan akibatnya dipenuhi. Sama halnya kayak asuransi, gue ngomong lebih general lagi bukan asuransi, sama bentuk semua persiapan dan security. Itu semua kan bentuk usaha yang kita lakuin. Biar kalau misalnya risikonya kejadian, ya kita nggak apa-apa gitu. Misalnya tadi onta, kalau emang kebetulan ontaknya lagi pengen tidur, kan ontanya nggak kabur. Tapi ada kan probability besar onta itu nggak ngantuk, nggak tidur dan kabur. Lebih besar mana? Nah itu yang diusahain. Betul. Jadi gue kira setiap meskipun belum kapasitas gue yang ngatur-ngatur orang Islam kayak gimana gitu. Cuman kalau orang-orang Islam yang hidupnya kurang maju menurut gue, ya dia perlu mulai mempertimbangkan hukum sebab akibat tuh lebih banyak tuh. Ikhtiar tuh dikedepankan, bukan doa doang. Karena kalau doa doang nggak ikhtiar jadinya menurut gue bukan bentuk optimis bukan yakin kepada Allah sih. Pesimis. Ya lebih apa ya? Iya orang mistis aja gitu. Iya. Ngerti kan maksud gue? Iya. Jadinya dikatain ya mistis bener. Jadi dikatain sama orang ateis, dikatain sama ateis yang sangat menganut Tan Malaka itu. Kata Indonesia mah nggak maju-maju karena banyak umat beragama kuat. Itu yang dimaksud yang diledekin, yang di kasarnya dihina orang ateis lah. Yang kayak gitu tuh, orang beragama yang kayak gitu. Karena dia terlalu percaya sama doa, sama tawakal, tapi dia nggak paham konteks aslinya kalau itu tetap mengandalkan hukum sebab akibat dan ikhtiar kalau bahasa Islam. Jadi doa itu lebih ke penguat lah ya, atau bukan? Doa itu penguat ikhtiar kita gitu. Panjang sih kalau bahas doa ya. Cuma kalau buat gue pribadi singkatnya gini deh. Anggaplah doa itu kita ngomong bahasa ateis dulu. Anggaplah Tuhan itu ternyata cuma teori. Jadi Allah itu cuman cerita, cuman teori yang dipercaya. Padahal aslinya nggak ada. Anggaplah kayak gitu. Tapi dengan seseorang yakin sama Allah dan dia ngelakuin doa penuh keyakinan, itu pun udah mampu menginternalisasi. Manusia kan lebih banyak tentang internal ya Pak. Dengan dia doa sendiri udah terlalu banyak faktor-faktor
dalam dirinya yang berubah, yang itu mempengaruhi eksternal juga. Contoh misalnya tadi lu bilang manifestasi. Kalau lu lagi pengen banget sama omset, sama peduli banget sama omset toko lu kan, otomatis dengan lu semakin doa, semakin sering mikirin, semakin mungkin juga bertindak, semakin mungkin juga peluang-peluang itu masuk. Bukan tadinya nggak ada peluang nggak masuk, cuman kalau kita makin dipikirin, jadi makin mungkin dilakuin peluangnya gitu loh. Peluang jadi beneran peluang karena lu ngelihat itu sebagai peluang. Beda kalau kita nggak doa, kita nggak mikirin, kita nggak menginternalisasi ya, jadi nggak kepikiran, peluang lewat gitu. Lewat gitu aja, nggak dilakuin, nggak apa ya? Itu minimal di situ. Nah kalau orang beragama Islam lebih dari sekedar itu harusnya. Bahkan ya sebesar-besarnya ikhtiar tetap perlu lebih percaya sama kekuatan itu dari doanya. Gitu. Jadi sekuat-kuat ikhtiar lebih powerful doanya sendiri. Kalau orang Islam sih harus mikirnya gitu. Yang salah kalau dia percaya dia bisa ngelakuin sesuatu, bisa doanya dikabulin, melanggar hukum sebab dan akibat. Ini sih, ini yang bikin orang ateis pada sering merendahkan orang-orang beragama. Kalau percaya sama doa. Menurut mereka cuma masalah probabilitas. Tuh. Itu harus tawakal sama Allah. Sebenarnya tawakal ada bahasannya lagi sih gua. Cepet kayak, ini udah berapa menit ya kira-kira? Panjangan ya? Panjangan. Harus mungkin di next episode. Next episode kali bahas tawakal ya. Jadi sedikit aja nih. Singkatnya tawakal tuh kalau ditranslate paling tepat tuh jadi confidence. Tawakal itu confidence. Di Islam tuh nggak ada bahas percaya diri, Pak. Ada tawakal. Ada tawakal. Dan percaya diri itu lahirnya karena percaya sama Allah. Enggak. Bukan. Percaya diri itu kalimat yang sengaja dibuat untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Percaya sama diri sendiri, bukan sama Allah. Confidence sendiri artinya bukan percaya diri. Diselewengin jadi self confidence. Self confidence itu bahasa cacat yang baru lahir di akhir tahun 1800 ke 1900. Luar biasa Mas Hanif. Sejarah kata loh. Nih, self confidence. Sesuatu yang adanya itu nggak mungkin self. Coba self conference, lu melakukan konferensi sendiri. Self community, lu nggak bisa ngelakuin komunitas ke orang cuma satu. Self communication, namanya kalau communication minimal ada 2 party. Gitu. Iya juga ya. Nah belum lagi gue jelasin confidence itu artinya apa. Itu next ya. Intinya tawakal tuh paling deket sebenarnya di translate jadinya confidence. Dan nggak ada percaya diri. Percaya diri itu bahasa untuk mengateiskan manusia. Ini ada Allah confidence. Hah? Allah confidence. Apa ya? Faith. Tetap faith. Iya, Faith kan keimanan. Itu artinya confidence tuh singkatnya lu merasa aman karena lu bersama sesuatu yang lebih kuat dari lu. Oke. Gitu. Harus bersama, gak boleh sendirian. Iya. Artinya nggak mungkin sama diri sendiri. Iya. Makanya self confidence itu kata yang cacat sebenarnya. Gue sempat ngeriset sekali dari sisi bahasanya. Luar biasa. Banyak sekali waktunya Mas Hanif ya. Itu ini kepanjangan nggak sih? Iya, apa? Panjangan next ya. Iya, next aja. Nanti kita bahas confidence dan tawakal. Menarik. Baru dengar juga gua. Cuman intinya kalau di sini bukan tawakal itu bukan mengesampingkan ikhtiar, bukan mengesampingkan hukum sebab akibat. Jadi kalau Anda hanya percaya kepada Allah, kalau rezeki anak itu datangkan rezeki tapi Anda nganggur. Iya. Tidak heran bansos sangat dibutuhkan. Muhasabah diri Anda. Iya. Mohon maaf ya, itu makanya ateis tuh sering ngetawain orang-orang beragama ya karena sendiri orang beragama ya kayak gitu. Iya. Orang beragama loh. Iya. Iya sih. Iya benar kalau konteksnya gitu ya. Menurut gue garis besar kenapa ateis merendahkan orang beragama karena itu. Kita dianggap halu.
mengesampingkan hukum sebab akibat. Hanya mengandalkan doa. Nah, itu dia. Ikhtiar gak ada, sedangkan mereka ikhtiarnya gila-gilaan. Benar, karena mereka percaya sebab akibat banget Iya, kan. iya, Nah, iya. bedanya kalau mereka terlalu ekstrim ke sebab akibat. Iya, Semua harus dengan sebab akibat. iya. Kalau orang beragama masih ada remeh tuh. Cuman orang agama yang kita maksud, yang sering direndahkan gitu. Ini yang terlalu kebablasan. Yaudah gitu aja, bitter gak sih? Bitter. Mungkin sebenarnya buat orang yang teredukasi nggak terlalu bitter ya, karena udah terbiasa. Dan buat kali ini, buat audiens kita, Buat yang masih mengandalkan bansos, buat yang masih sangat mengandalkan doa tapi malas nah, berikhtiar, nangis dalam doa tapi besoknya ngerokok lagi di ini pos satpam. Nah itu dia. iya, nggak ngapa-ngapain. Berdalih sabar. Iya, Hidup semua ada waktunya. Hidup adalah cobaan. Kapan waktunya, bro? Ya kalau nganggur mulu nggak nyari kerja juga, Iya. nggak kreatif, ya udahlah, nggak ada bisa-bisa Nggak ada bahasa. bisa-bisa. Jadi Bitter Talk See you next episode. yang pahit lebih sehat. Yoi.